Bab 392. Hanya ingin pernah memilikinya. Meditasi bukanlah hal yang luar biasa. Itu hanya menenangkan diri sendiri saja. Kingston juga tidak menjelaskan terlalu banyak lagi. Cynthia menyajikan semangkuk nasi untuknya. Kingston mengambil mangkuk dan sumpit, lalu memakannya dengan lahap. Setelah lemah untuk waktu yang lama, akhirnya dia bisa merasakan sedikit tenaga dan sedikit energi saat ini. Meskipun kondisinya sekarang tidak seperti orang normal, namun dia tetap percaya jika dia terus berlatih, pasti akan memperoleh energi Ki. Dan dia juga hanya membaca halaman pembukaan dari jilid kedua klasik medis. Dia masih belum membaca isi di belakangnya. Dia percaya dalam isi di belakang pasti tercatat metode kultivasi batin. Melihat kondisi Kingston yang semakin membaik, Cynthia juga merasa lega. Hari-hari baik akhirnya datang setelah hari-hari yang sulit berlalu. Selesai makan, Kingston meletakkan mangkuk dan sumpitnya, bertanya, "Oh ya, Jenderal Huo berada di kamar pasien yang mana? Aku ingin pergi melihatnya. Tunggu aku selesai membersihkan ini, aku akan membawa kamu pergi." Cynthia pergi membersihkan peralatan makan. Kingston meletakkan buku medis dan berbaring istirahat di atas kasur. Dengan cepat, Cynthia telah kembali. "Perlu kursi roda?" Kingston melambaikan tangan dan berkata, "Tidak perlu, aku bisa berjalan." Dia turun dari kasur dengan sedikit kesusahan. Cynthia pergi membantunya dengan tepat waktu. Dengan bantuan Cynthia, dia keluar dari kamar pasien dan pergi ke kamar pasien yang lain. Di dalam kamar pasien, ada perawat profesional yang menjaga pasien. Dan di atas kasur terbaring seorang pria parubaya, dengan pipa-pipa yang penuh di tubuhnya dan alat respirasi di wajah. Set. Ketika kedua orang itu berjalan masuk, perawat cantik membuat gerakan diam dan berbisik, "Jenderal Huo baru saja tertidur, dia sangat lemah sekarang dan tidak boleh diganggu." Kingston perlahan jalan ke depan kasur dan meletakkan tangannya di nadi James. Setelah merasakan denyut nadinya, dia merasa tenang. Nafas kehidupan James sekarang sangat stabil, hanya sedikit lemah saja dan dia akan baik-baik saja setelah beristirahat untuk sementara waktu. "Aku akan memberikan sebuah formula dan kamu bisa mengambil obatnya serta rebus untuk dia." Kingston berbicara dengan pelan. Formula yang dia berikan dapat mempercepat pemulihan luka James dan memperkuat sistem pemulihan diri tubuhnya. Perawat cantik mengangguk. Kingston memberikan sebuah formula, kemudian keluar dari kamar pasien. Di luar pintu dia bertanya, "Di manakah Klu?" Cynthia menunjuk ke kamar pasien di hadapannya. Kingston bertanya, "Bagaimana dengan kondisinya? Apakah anggota keluarga Tang tahu?" Cynthia berkata, "Dia terluka parah. Dia tertembak 2 kali di pahanya dan pingsan karena kehilangan terlalu banyak darah. Sekarang masih sangat lemah dan dokter mengatakan jika pemulihannya tidak baik, dia mungkin akan lumpuh. Aku juga tidak berani memberitahu anggota keluarga Tang. Aku akan pergi melihatnya." Kingston berjalan ke arah kamar pasien Klu. Di dalam kamar pasien, Klu terbaring di kasur dan melamun menatap langit-langit. Dia tidak menyangka dirinya bisa melarikan diri dari kematian, tidak menyangka dirinya masih bisa hidup. Terdengar suara langkah kaki. Klu terbaring berbalik sedikit di atas kasur. Ketika melihat Kingston yang memasuki kamar pasien, dia tampak semangat dan ingin bangun. Perawat di sampingnya dengan cepat berkata, "Nona Klu, kamu tidak boleh bergerak sekarang. Berbaring istirahatlah." Suamiku." Mata Kole seketika kabur dan air matanya mengalir jatuh ke wajah ketika melihat Kingston. Aku tahu aku bersalah, maukah kamu memaafkanku?" Dia merasa bahwa dialah yang membunuh naga terbang. Jika bukan karena teriakannya, naga terbang tidak akan terbang keluar, juga tidak akan ditembak mati. Kingston melambaikan tangannya, lalu berjalan mendekat meraih tangannya dan memeriksa denyut nadinya. Kemudian menulis selembar formula dan memberikannya kepada perawat, berkata, "Ambillah obat sesuai dengan formula dan rebuskan." "Baik." Perawat mengangguk dan pergi dengan membawa formula. "Aku keluar terlebih dahulu."
Cynthia melihat Kingston tidak bermaksud pergi, dia juga tidak ingin mengganggu mereka dan meninggalkan kamar pasien. Dia berdiri di luar kamar pasien dan duduk di kursi lorong. Dia berekspresi rumit saat ini dan tidak tahu apa yang dipikirkan di dalam hati. Di dalam kamar pasien, Chloe berbaring di atas kasur dan menatap Kingston dengan sebuah rasa permintaan di wajahnya. "Suamiku, mari kita menikah kembali." Kingston sedikit mengangkat tangan dan memutuskan perkataan Chloe. Menikah kembali itu tidak mungkin. Dia memiliki banyak hal yang harus dilakukan sekarang dan dia benar-benar tidak ingin melibatkan Chloe ke dalam lagi. Pangeran memegang kekuasaan yang berat. Ada sosok yang lebih besar di belakang pangeran. Menikah kembali dengan Chloe hanya akan mendorong Chloe ke dalam jurang api. Dia sangat bingung dan sangat kontradiktif saat ini. Chloe memiliki budi penyelamatan terhadapnya. Jika tidak ada Chloe, tidak akan ada dia yang sekarang. Dia pernah bersumpah akan melindungi Chloe dengan sisa hidupnya dan memberikan cinta yang terbaik di dunia kepadanya. Namun, begitu banyak hal yang terjadi sekarang. Dan masuknya wanita lain ke dalam hidupnya saat ini. Di antara kedua wanita ini, dia tidak tahu bagaimana menyeimbangkan, bagaimana memilih dan tidak tahu bagaimana mengatasi masalah hubungannya. "Aku sudah tahu salah, apakah kamu masih tetap tidak mau memaafkanku?" Dengan sedikit kebencian di wajah, Chloe tidak bisa menahan dirinya dan menangis. Apakah itu karena Cynthia?" Kingston tidak berbicara dan tetap diam. "Aku tahu itu karena dia, bagian mana dari aku yang tidak bisa dibandingkan dengannya?" Chloe agresif. Kingston berkata dengan lembut, "Kamu sangat baik, sangat unggul, hanya saja." "Hanya apa? Katakanlah." Kingston menghela nafas dan berkata, "Musuhku terlalu banyak sekarang. Sebelum semua masalah itu terselesaikan, aku tidak ingin memikirkan hal-hal ini. Beristirahatlah dengan baik, aku akan datang melihatmu jika memiliki waktu." Kingston berdiri dan pergi. "Kingston!" Chloe berteriak. Namun Kingston telah keluar dari kamar pasien tanpa menoleh ke belakang dan Chloe menangis sedih. Di luar pintu, Cynthia melihat Kingston berjalan keluar dan mendengar suara tangisan Chloe di dalam kamar pasien. Dia tidak bisa menahan diri dan bertanya, "Ada apa? Tidak dibicarakan dengan baik." Kingston menatap Cynthia. Cynthia sangat intelektual, sangat bijaksana dan akan mempertimbangkan segala sesuatu untuknya. Benar-benar adalah wanita yang baik. "Maaf." Cynthia tertawa dan berkata, "Untuk apa meminta maaf? Hubungi dan beritahu keluarga Tang dan aku ingin keluar dari rumah sakit." Kingston berjalan menuju kamar pasiennya. Cynthia mengikutinya dan berkata, "Kamu tidak memiliki tempat penetapan di Jiangzhou, pergilah ke rumahku untuk tinggal sementara waktu. Meskipun kamu sudah memperoleh jilid kedua klasik medis, namun tubuhmu masih sangat lemah sekarang. Aku juga tidak memiliki urusan akhir-akhir ini dan tepat bisa merawatmu. Aku tidak ingin merepotkanmu lagi." "Itu tidak merepotkan." Cynthia memegang tangan Kingston tepat waktu dan berkata, "Kamu telah berjanji padaku akan membiarkanku merawatmu dan menemanimu untuk sementara waktu. Jangan khawatir, jika kamu ingin kembali mencari Chloe ketika lukamu sudah sepenuhnya pulih, aku pasti akan menghargai keinginanmu." Cynthia tahu bahwa Chloe selalu berada di dalam hati Kingston. Dia tidak meminta selamanya, hanya ingin pernah memilikinya. Setidaknya memilikinya sekarang, itu sudah cukup. Semakin Cynthia seperti itu, semakin Kingston merasa bersalah. Bagaimana bisa dia mendapatkan cinta dari seorang wanita seperti itu? Seperti apa ekspresimu itu? Untuk apa melihatku seperti itu? Ayo pergi." Suara tawa Cynthia membuat Kingston kembali sadar. Dia pergi mengambil jilid kedua klasik medis, kemudian meninggalkan rumah sakit area militer bersama Cynthia. Di perjalanan pulang, Kingston berkata, "Jangan kembali terlebih dahulu, kita pergi menemui Busran." Kingston telah memberi Busran waktu beberapa hari untuk berpikir. Jika Busran tidak setuju untuk bekerja sama dengannya, maka dia akan memikirkan cara untuk memasukkan Busran ke dalam lagi. Ini merupakan sosok yang sangat bahaya,
Jika manusia seperti ini kehilangan kendali, konsekuensinya akan sangat parah. Bersambung.